Assalamualaikum, bertemu kembali di pertemuan ke-6 dan ke-7 mata kuliah Arsitektur SITI Perusahaan. Nah, jadi untuk pertemuan ke-6 ini digabung dengan pertemuan ke-7 karena kita akan bahas studi kasus realnya serta akan ada pembahasan terkait tentang UTS, tapi di luar recording ini ya. Kita akan bahas poin intinya saja di recording, dan pertemuan kali ini akan digabung karena masih berkaitan dan relevan ya untuk satu judul besar. Jadi untuk materi pada dua pertemuan ini, pertemuan 6 dan ke-7, kita akan bahas terkait tentang analisis dan perbandingan berbagai pendekatan integrasi bisnis dan TI. Nanti kita akan bahas juga terkait tentang studi kasus nyatanya, dan ada latihan terkait tentang studi kasus yang akan kalian tangani. Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas terkait tentang definisi integrasi bisnis dan TI. Jadi apa itu integrasi antara bisnis dan TI? Ini adalah proses penyelarasan antara strategi, proses, struktur, organisasi, dan sistem teknologi informasi yang mana fungsinya untuk memastikan bahwa TI secara efektif mendukung dan memperkuat tujuan bisnis organisasi. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, jadi integrasi itu tidak hanya sekadar menggabungkan sistem atau perangkat lunak ke dalam operasional perusahaan, tapi mencangkup upaya menyeluruh bagaimana menyesuaikan strategi bisnis dengan arsitektur TI yang sedang digunakan. Jadi ini melibatkan penyesuaian pada banyak aspek ya, seperti visi misi perusahaannya, terus rencana jangka panjangnya, serta pengambilan keputusannya yang mana berbasiskan data dan teknologi. Ya, jadi integrasi ini juga mencangkup bagaimana penyelarasan proses kerja, struktur organisasi, dan budaya perusahaan juga dengan sistem TI yang ada, supaya ada tercipta sinergi yang efisien dan efektif lah gitu dalam operasional perusahaan. Jadi proses integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dinamika pasar itu lebih cepat tanggap gitu ya. Terus meningkatkan kolaborasi antar unit kerja, juga mempercepat inovasi penggunaan teknologi digital yang akan diterapkan di perusahaan. Nah, salah satu contoh nyata dari penerapan integrasi antara bisnis dan teknologi informasi itu bisa dilihat pada bank digital contohnya. Jadi model bisnis bank digital itu fokus pada penyediaan layanan keuangan tanpa adanya kehadiran kantor fisiknya. Ya, jadi seluruh proses operasional dan interaksi dengan nasabah itu dilakukan semuanya secara online atau daring. Teknologi informasi itu menjadi fondasi utama untuk mendukung strategi bisnis bank digital ini ya. Jadi melalui pengembangan aplikasi mobile mungkin, terus sistem keamanan digitalnya dipercanggih, serta ada pemanfaatan analitik data ya untuk perusahaan memahami perilaku nasabah dan bisa menawarkan layanan yang dipersonalisasi ya, atau iklan-iklan. Jadi ini mencerminkan bagaimana strategi bisnis digital itu nggak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan sistem TI yang dirancang dan diimplementasikan secara selaras atau menyeluruh gitu ya. Jadi integrasi antara bisnis dan teknologi informasi dalam bank digital itu bisa dilihat dalam setiap aspek operasional, mulai dari proses buka rekening, terus layanan dia dengan pelanggan, bagaimana penilaian risiko kredit ya, mungkin yang dilakukan secara otomatis semuanya melalui sistem. Jadi seluruh alur kerjanya itu dirancang berbasis teknologi ya, supaya menciptakan efisiensi operasional perusahaannya, terus kenyamanan pelanggannya, dan kecepatan layanannya. Ya, contoh nyata dari penerapannya kalau di bank digital ya, mungkin ada Bank, terus ada Bank Jago, Genius by PTBN, terus ada Blue by BCA, dan ada Digibank by DBS. Yaitu contohnya yang mana semuanya memanfaatkan teknologi digital sebagai fondasi atau tulang punggung bisnis mereka. Ya, jadi dengan model ini bank digital itu bisa mampu menjangkau lebih banyak nasabah, juga bisa mengurangi biaya operasional ya tentunya, serta menawarkan pengalaman layanan keuangan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada masa modern, masa kini. Nah, ini ada contoh dari bagaimana integrasi antara bisnis dan teknologi informasi atau TI itu diterapkan dalam konteks layanan pendidikan tinggi ya, atau universitas.
khususnya dalam perjalanan seorang mahasiswa mulai dari dia maba atau calon mahasiswa hingga menjadi alumni ya. Jadi diagram alur ini menggambarkan proses yang mana semuanya saling terhubung dimulai dari tahap awal pencarian informasi program studi dan pendaftaran melalui portal universitas sampai mendaftar dan mengikuti ujian masuk secara digital ya melalui aplikasi pendaftaran atau kalau di kita PMB ya. Setelah diterima, calon mahasiswa melakukan registrasi yang mana ada pembayaran menggunakan sistem informasi registrasi dan pembayaran yang kemudian menjadikannya menjadi mahasiswa aktif kalau di dalam sistem ya. Jadi sepanjang perjalanan akademiknya, mahasiswa itu menggunakan berbagai sistem TI sebenarnya untuk menunjang aktivitas mereka ketika mereka berkuliah. Misalnya kalian bisa mengisi rencana studi, terus mengakses materi pembelajaran melalui e-learning ya kan, mencari referensi pustaka lewat perpustakaan digital yang ada, terus mengurus administrasi akademik juga bisa melalui sistem akademik ya. Jadi ini tuh tidak hanya itu saja, kegiatan seperti pendaftaran KKN, pencarian beasiswa, dan layanan kemahasiswaan lainnya juga bisa dibikin terintegrasi dalam sistem TI, yang mana ini memungkinkan proses yang lebih efisien dan mudah diakses oleh mahasiswa ya. Jadi ini mencerminkan integrasi menyeluruh antara kebutuhan operasional akademik dengan dukungan teknologi informasi sebagai sarana utama. Jadi setelah menyelesaikan studi, mahasiswa nantinya akan mendaftar yudisium kan dan mengikuti prosesi wisuda. Nah, ini juga akan dikelola melalui sistem informasi alumni dan karir ya. Kalau di kita belum mungkin. Bahkan setelah menjadi alumni, mereka masih terhubung dengan institusi melalui sistem pencarian lowongan pekerjaan dan informasi alumni. Nah, ini sangat berguna ya bagi teman-teman yang mungkin nanti setelah menjadi alumni agak struggle untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang. Terus ini juga menunjukkan bahwa integrasi bisnis itu tidak hanya berhenti ketika mahasiswa udah lulus. Jadi ketika kalian menjadi alumni itu bukannya berarti integrasi bisnisnya akan stuck di situ berhenti gitu ya, tetapi tetap akan berlanjut untuk mendukung hubungan jangka panjang antara institusi dengan alumninya atau lulusannya. Seluruh sistem itu akan saling terhubung menunjukkan bagaimana teknologi informasinya itu diintegrasikan secara strategis supaya mendukung semua proses bisnis institusi pendidikan, terus juga untuk kemudahan layanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, itu gambaran dari contoh nyata ya penggunaan integrasi bisnis dan TI yang nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya integrasi bisnis dan TI. Yang pertama itu untuk mendukung strategi bisnis secara efektif ya. Contohnya kalau untuk perusahaan retail itu menggunakan dashboard TI untuk memantau performa cabang secara real time dan menentukan strategi promosi. Jadi biasanya kalau di halaman dashboard itu pasti ada kayak bar chart mungkin atau grafik ya. Nah, itu merupakan dashboard TI ya, termasuk dashboard TI yang mana kita bisa memantau kesimpulan semuanya dari performa cabang toko kita misalnya. Seperti itu. Terus yang kedua ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, kalau contohnya kalau di e-commerce itu menggunakan chatbot dan CRM untuk memberikan pelayanan hingga 24/7 yang cepat dan personal. Jadi ketika ada pelanggan yang chat itu pasti akan otomatis ada chatbot AI-nya ya yang akan membalas, walaupun bukan seller aslinya tapi setidaknya customer itu tidak merasa diacuhkan ya. Jadi tetap dilayani, cuman mungkin untuk pertanyaan dan jawaban yang diutarakan dari customer yang realnya nanti akan dibalas oleh seller ketika waktunya nanti sellernya udah buka toko atau udah buka e-commerce-nya. Oke. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas organisasi. Contohnya, perusahaan logistik beralih ke cloud computing untuk meningkatkan skalabilitas dan responsivitas saat lonjakan permintaan. Ya, kalau logistik ekspedisi ya. Jadi kalau misalnya tanggal kembar itu kadang kan melonjak banget ya permintaan pesanan, harus ngantar ke sana ke sini. Nah, itu kan menggunakan data yang kuat dan kapasitas data yang besar maksudnya ya. Jadi kalau kapasitasnya kecil itu bisa jadi servernya down dan tidak bisa diakses. Terus yang keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven.
Contohnya, bank menggunakan business intelligence untuk menilai resiko kredit secara akurat dan cepat ya. Nah, jadi ini biasanya menggunakan data yang banyak atau big data divisualisasikan menjadi visualisasi, bisa bar chart, bisa grafik atau segala macam, dan dari situ bisa diambil kesimpulan decision seperti apa yang bisa diambil untuk kemajuan perusahaan atau tadi kemajuan bank ya misalnya. Terus yang kelima, mengurangi risiko dan kesalahan manual. Contohnya kalau di rumah sakit itu menerapkan sistem rekam medis elektronik untuk menghindari kesalahan pencatatan pasien. Jadi ada rekam sistem medis elektronik, itu maksudnya ada histori data ya dari si pasien, bahwa si pasiennya sebelumnya penyakitnya apa, terus misalnya alerginya apa, tidak boleh diberikan obat apa. Nah itu semua bisa dilihat dari situ ya. Jadi ketika dia amit-amit sakit lagi gitu, dokternya tinggal lihat historinya, dia pernah penyakit apa, terus bisa ditentukan obat yang harus diberikan apa, terus perkiraan penyakitnya itu apa, seperti itu. Terus yang terakhir ada menjadi fondasi transformasi digital organisasi. Contohnya perusahaan media migrasi ke platform streaming digital untuk menjangkau pelanggan secara global ya, karena kalau untuk sekarang kan semua orang pasti menggunakan internet ya, jadi mengakses semua informasi dari internet. Kalau cuman dari TV atau radio doang itu biasanya nggak banyak peminatnya ya, jadi dia beralih atau migrasi ke platform streaming digital mungkin seperti YouTube ya, supaya bisa menjangkau audiens yang lebih lebar dan bisa secara global ya, kalau misalnya dia trending atau FYP seperti itu. Lanjutkan ke komponen dalam integrasi bisnis dan TI. Jadi ini ada beberapa komponen penting ya yang ada dalam penyelarasan integrasi bisnis dan TI, yang mana kalau dilihat dari gambar ini merupakan komponen-komponen penting yang terbagi menjadi dua sisi utama, yang mana keduanya tetap saling mendukung dan terhubung ya dari elemen inti yaitu TI atau teknologi informasi. Nah, ini sebagai penggerak dan penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi digital. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan sinergi yang kuat supaya strategi bisnis dan operasional perusahaan itu berjalan sejalan dan dengan selaras kemampuan teknologi informasi yang ada atau tersedia. Nah, kalau dari sisi kiri gambar itu ada 4 komponen utama yang berasal dari sisi teknologi informasi dan operasional teknis ya. Di situ ada strategi bisnis. Nah, ini yang akan mengarahkan tujuan jangka panjang perusahaan dan peran teknologi informasi untuk dicapai. Terus ada proses bisnis. Nah, ini menggambarkan bagaimana aktivitas operasional organisasi itu dijalankan dan bagaimana TI dapat mengotomatisasi atau meningkatkan efisiensi di perusahaan. Seperti itu kurang lebih. Terus ada teknologi informasi. Nah, ini mencangkup sistem, terus aplikasi dan infrastruktur TI yang mana itu digunakan untuk mendukung bisnis. Ada lagi data dan informasi. Nah, ini merupakan aset penting ya, yang mana itu dikumpulkan, dianalisis, dan nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk perusahaan. Oke, kita beralih ke sisi kanan, itu ada struktur organisasi. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana fungsi dan peran didelegasikan serta bagaimana TI itu diintegrasikan dalam berbagai unit. Terus ada SDM ya, sumber daya manusia, yang mana ini menyangkut terkait tentang kompetensi dan kesiapan karyawan di perusahaan untuk mengadopsi dan memanfaatkan TI. Ya, ada budaya organisasi yang mana ini mencerminkan sikap, nilai, kebiasaan, yang mana ini akan memengaruhi penerimaan dan penggunaan TI dalam kegiatan operasional di perusahaan sehari-hari. Terus yang terakhir itu ada governance and kebijakan TI. Nah, ini yang mencangkup terkait regulasi internal, terus ada tata kelola dan bagaimana kebijakan yang mengatur penggunaan TI supaya selaras dengan kepentingan bisnis yang jalan di perusahaan. Nah, dengan keterpaduan semua komponen ini, itu organisasi bisa membangun integrasi yang selaras antara bisnis dan TI. Terus juga akan meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan kompetitif si perusahaan di era digital. Kita lanjut ke tantangan dalam integrasi. Itu ada apa aja resiko dan tantangan yang ada ketika kita ingin mengintegrasikan supaya selaras dengan
perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan prioritas antara bisnis dan TI. Nah, contohnya misalnya ada tim marketing yang pengen sistem baru launching dalam 1 bulan, termasuk cepat ya. Nah, sedangkan tim IT-nya itu butuh 3 bulan untuk validasi dan pengujian, jadi nggak selaras ya. Ini merupakan salah satu tantangan yang mana termasuk dalam perbedaan prioritas antara bisnis dan si stakeholder TI. Terus ada resistensi terhadap perubahan. Misalnya pengguna tuh males untuk pindah dari Excel ke sistem ERP karena sistem lama lebih fleksibel. Jadi mereka tidak terbiasa dengan sistem baru ya. Maka oleh karena itu harusnya diadakan pelatihan supaya nanti penggunanya itu terbiasa menggunakan sistem baru. Ya, lanjut ada kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini awam ya, yaitu contohnya misalnya TI mengembangkan fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan user karena miskomunikasi di awal. Nah, kalau kayak gini itu bisa menambah biaya pengeluaran juga ya. Terus ada kompleksitas sistem dan infrastruktur TI. Misalnya sistem keuangan dan logistik menggunakan platform berbeda sehingga data sering tidak sinkron. Ya, jadi ada baiknya menggunakan satu sistem yang sama supaya real time ya data-data yang dihasilkan dan datanya tetap sinkron. Terus ada kurangnya sumber daya manusia yang memahami bisnis dan TI sekaligus. Misalnya ada proyek lambat karena tidak ada orang yang bisa menjelaskan kebutuhan bisnis ke dalam bahasa teknis. Nah, jadinya stakeholdernya bingung sebenarnya arahannya apa dan outputnya apa. Nah, ini merupakan salah satu tantangan dalam integrasi bisnis juga. Lanjut ada beberapa pendekatan ya yang bisa kita gunakan untuk meminimalisirkan lah tantangan dan resiko yang ada ketika kita mengintegrasikan proses sistem bisnis. Terus di sini yang pertama itu ada pendekatan service oriented architecture atau kita akan singkat menjadi SOA ke depannya ya. Jadi ini adalah pendekatan integrasi di mana fungsi-fungsi bisnis dikemas dalam bentuk layanan atau service yang dapat digunakan ulang dan saling berkomunikasi melalui jaringan ya. Jadi ini gambar ini menjelaskan terkait tentang pendekatan SOA sebagai metode integrasi sistem dalam organisasi. Jadi SOA ini merupakan layanan-layanan yang memungkinkan fleksibilitas tinggi karena setiap komponen itu bisa diperbarui atau diganti tanpa memengaruhi sistem secara keseluruhan. Ya, jadi misalnya kalau di diagram sisi kiri itu kan ada layanan seperti cek customer purchase history ya dan cek customer interaction history yang mana bisa digunakan oleh berbagai aplikasi secara bersamaan tanpa perlu dibuat ulang ya, itu untuk contohnya. Nah, untuk kalau yang digambar di sebelah kanan itu menunjukkan bagaimana aplikasi-aplikasi yang muncul di layar klien ya, seperti online ordering application and warehouse application yang mana berinteraksi dengan layanan-layanan inti di layar dasar seperti order management, inventory management, and customer management. Ya, jadi setiap layanan dasar ini itu punya fungsi tertentu yang mana bisa dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi supaya bisa terintegrasi. Dengan pendekatan SOA ini, organisasi itu bisa menciptakan arsitektur yang scalable, terus efisien dan juga mudah untuk dikembangkan. Jadi integrasi mudah untuk dikembangkan dengan sistem lain. Ya, ini kan sangat penting ya untuk di dunia bisnis modern untuk menuntut respon cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan user. Lanjut untuk contoh penerapan SOA itu misalnya kalau di bidang perbankan kita bisa lihat ada layanan cek saldo, transfer dana, dan cek mutasi ya, yang mana ini diakses oleh berbagai aplikasi, bisa melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Ya, terus kalau di bidang e-commerce itu ada layanan proses pembayaran, cek stok, dan pengiriman, yang mana ini dipanggil oleh aplikasi toko online dan sistem gudang ya, datanya dari sana. Oke, lanjut juga ada pendekatan Enterprise Application Integration atau EAI, yang mana ini adalah tempat di mana berbagi data dan proses bisnis antara berbagai aplikasi di suatu organisasi atau perusahaan. Ini pendekatan yang lebih dari sekedar menghubungkan dua aplikasi ya untuk berbagi data, tapi juga mengintegrasikan proses dan sistem bisnis untuk bekerja sama secara harmonis ya. Nah, kalau untuk pendekatan EAI ini yang pertama itu ada database linking. Nah, ini merupakan basis data di mana berbagi informasi dan menduplikasi informasi. Nah, letaknya di situ
Ini merupakan 4 kategori dari OVAI. Yang mana yang kedua itu ada application linking. Yang ini merupakan tempat di mana nantinya perusahaan akan berbagi proses bisnis dan data antara dua atau lebih aplikasi. Terus ada data warehousing, ini adalah data ekstraksi dari berbagai sumber data dan disalurkan ke database tertentu ya untuk dianalisis. Lanjut ada common virtual system, yang mana ini merupakan semua aspek komputasi perusahaan dihubungkan bersama untuk tampil sebagai aplikasi terpadu. Nah, jadi menjadi satu sistem ya. Lanjut juga ada pendekatan Enterprise Resource Planning atau ERP ya, ini yang paling umum atau yang paling sering kalian dengar pastinya dan kalian gunakan juga sebenarnya ya. Jadi ini merupakan perangkat lunak manajemen terpadu yang menghubungkan departemen-departemen penting bisnis dan proses-prosesnya. ERP memungkinkan penyimpanan, analisis, pembaruan, dan pendistribusian data serta berbagi proses di seluruh departemen karena masing-masing dapat mengakses data yang sama pada satu lokasi terpusat. Ya, jadi ERP ini misalnya dalam satu sistem ERP ada bagian produksi ya, yang mana bisa dilihat langsung permintaan dari tim penjualan, terus bisa mengakses stok bahan baku dari gudang, terus apalagi ya, mengatur jadwal produksi misalnya, dan pengiriman berdasarkan data yang real time. Jadi sistem ERP ini juga memungkinkan bagian keuangan secara otomatis mencatat transaksi dan menghitung biaya produksi tanpa perlu input manual dari berbagai divisi. Jadi dengan demikian ERP itu bisa membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan data juga ya, karena dia tidak manual, perhitungannya otomatis ya, dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis secara menyeluruh ya. Nah, ini ada beberapa alat ERP yang paling populer yang tersedia di pasaran saat ini. Nah, ini ada gambarnya, ada banyak alat lain ya yang tersedia yang mungkin tidak ada dalam sini, tapi umumnya dan rata-rata dari zaman dahulu itu ada beberapa yang dipakai, itu misalnya ada NetSuite, terus ada Odoo, ada Microsoft Dynamics 365, terus ada SAP ERP dan banyak lainnya. Nah, ini untuk contohnya ya, untuk pendekatan menggunakan ERP. Ya, kita lanjut. Integrasi berbasis API and microservice. Nah, jadi ini merupakan dua konsep yang memainkan peran mendasar dalam pengembangan dan desain aplikasi modern, yang mana yang menunjukkan adanya tumpang tindih yang jelas dalam penerapannya. Oke, kita bahas dulu terkait tentang definisi microservice. Jadi ini adalah layanan independen di dalam arsitektur layanan mikro yang mengikuti desain berorientasi layanan. Jadi layanan ini memisahkan berbagai fungsi aplikasi ke dalam unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai layanan. Jadi microservice ini adalah cara membangun aplikasi besar dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil ya, yang mana bisa berdiri sendiri dan bisa dijalankan secara independen. Jadi setiap bagian kecil inilah nanti yang disebut dengan layanan. Dan biasanya hanya menangani satu fungsi tertentu. Misalnya kalau dalam aplikasi belanja online ya, ada layanan khusus untuk mengelola pesanan, terus ada layanan lain untuk pembayaran ya kan, untuk payment, dan ada layanan lain untuk logistik atau pengiriman barang ya kan. Jadi semua layanan ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan aplikasi, cuman masing-masing itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri secara independen ya. Bisa dikembangkan, diperbaiki atau ditingkatkan tanpa mengganggu layanan lainnya. Ya, kalau API, nah API ini adalah kumpulan instruksi kode yang memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. API berfungsi sebagai metode bagi berbagai aplikasi untuk saling bertukar data. Nah, kalau API ini semacam jembatan atau penghubung yang memungkinkan layanan-layanan kecil tadi itu saling berbicara dan bertukar data. Jadi istilah saling interaksi gitu ya. Misalnya ada contohnya saat pengguna misalnya bayar ya kan, payment itu kan nekan tombol bayar ya di aplikasi belanja online misalnya. Nah, layanan pesanan akan mengirimkan informasi ke layanan pembayaran lewat API. Nah, jadi dengan API-nya itu nanti sistem itu bisa jadi lebih fleksibel dan cepat karena semua bagian itu bisa berkomunikasi dengan cara yang teratur dan otomatis ya, meskipun dibuat oleh tim atau bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi microservice adalah cara membagi aplikasi. Nah, kalau API itu adalah cara antar bagiannya itu saling terhubung atau berkomunikasi seperti itu.
Nah, kita lanjut ya. Jadi ini ada beberapa ilustrasi yang menjelaskan bagaimana perbedaan antara arsitektur monolitik dan arsitektur microservice ya. Serta bagaimana API itu digunakan sebagai jembatan komunikasi antar layanan dalam sistem yang terintegrasi gitu ya. Kalau dalam pendekatan tradisional atau arsitektur monolitik, seluruh fungsi aplikasi itu dibangun dalam satu kesatuan besar menggunakan satu basis kode. Artinya semua fitur seperti login, misalnya payment atau pemesanan atau lainnya itu dijalankan dalam satu aplikasi yang besar yang biasanya itu dideploy pada satu server aja. Nah, kelemahannya dari model ini adalah jika ada satu bagian rusak, maka seluruh aplikasi itu bisa terganggu seperti itu ya. Terus kalau untuk arsitektur microservice itu ya memecahkan aplikasi menjadi beberapa layanan kecil ya yang mana masing-masing itu punya satu tugas spesifik. Jadi seperti misalnya ngurusin login aja atau hanya menangani pembayaran atau payment gitu ya. Jadi setiap layanan itu bisa dijalankan secara independen menggunakan server sendiri atau dalam bentuk kontainer atau cloud gitu ya. Jadi ini bikin sistem itu lebih fleksibel dan mudah dikelola. Jika satu layanannya bermasalah, tidak akan mempengaruhi seluruh aplikasi seperti itu ya. Nah, terus di gambar ini juga nunjukin bagaimana layanan-layanan ini bisa dijalankan di berbagai lingkungan seperti bare metal, ada virtualisasi, kontainer atau cloud, terus tergantung kebutuhan skalabilitas dan efisiensinya. Nah, supaya microservice itu bisa bekerja sama, dibutuhkanlah API. Nah, API ini berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan setiap layanan itu untuk saling bertukar data dan perintah ya secara terstruktur. Misalnya kalau layanan pembayaran itu bisa mengirimkan data ke layanan pengiriman melalui API tanpa harus tahu bagaimana layanan pengiriman itu dibangun. Ya, jadi pendekatan ini tuh untuk mempercepat pengembangan, pemeliharaan ya atau maintenance serta memungkinkan tim itu bekerja secara paralel atau layanan yang berbeda. Nah, dengan demikian integrasi berbasis API dan microservice ini menciptakan sistem yang lebih modern ya, lebih efisien untuk di zaman sekarang dan lumayan tahan terhadap perubahan dibandingkan pendekatan tradisional atau monolitik ya. Lanjut, integrasi berbasis API dan microservice ya masih. Jadi ini untuk ilustrasi API gateway yang mana API itu kan tadi adalah yang digunakan untuk jembatan ya, penghubung. Nah, dia yang sebagai pintu gerbang untuk interaksi antara si developer dan aplikasi ya. Nah, di sini misalnya kita bisa lihat klien menggunakan aplikasi yang mana akan terhubung dengan API gateway yang mana nanti API gateway-nya itu akan memberikan data sesuai yang diperintahkan oleh si pengguna atau si kliennya tadi ya. Dia mintanya apa? Misalnya di sini dia mau proses order, berarti dia akan dibawa ke data-data yang mana berkaitan dengan order, database order ya. Jadi kayak slash API/order. Nah, nanti akan dibawa ke database order. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kasus sukses integrasi. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah pengalaman-pengalaman dari brand besar yang mana dia sukses mengintegrasikan layanannya. Nah, di sini untuk contohnya yang pertama ini adalah integrasi bisnis dan teknologi informasi ya berbasis ekosistem digital. Nah, di sini saya masukkan ada GoTo ya. Jadi kombinasi antara Gojek dan Tokopedia dan ada Meta yang mana menaungi Facebook, Instagram, WhatsApp sama Messenger ya. Nah, kalau pada kasus GoTo ya, nah ini integrasi dilakukan lintas layanan digital milik Gojek dan Tokopedia. Nah, contohnya kalau untuk di pembayaran yang dilakukan di Tokopedia itu bisa langsung menggunakan GoPay yang mana itu miliknya si Gojek ya kan. Terus mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi juga untuk pengguna. Nah, kalau di proses pengiriman barang itu juga bisa diintegrasikan menggunakan armada logistik Gojek. Ya kan, selain itu data pengguna dari kedua platform itu bisa diintegrasikan juga untuk menciptakan ekosistem yang saling terkoneksi ya, terhubung sehingga promosi dan program loyalitas itu bisa disesuaikan secara personal pengguna. Nah, teknologi back-end dan infrastruktur sistem juga itu bisa digabungkan supaya performa aplikasinya lebih optimal dan efisien dalam penggunaan sumber daya TI. Nah, itu untuk contohnya. Nah, kita
Lanjut ke yang Meta. Nah, Meta ini integrasi yang terjadi antara berbagai platform milik Meta, seperti ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, sama Messenger. Nah, misalnya kalau di WhatsApp Business API itu memungkinkan bisnis memanfaatkan WhatsApp untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan ya, yang berasal dari iklan di Facebook atau Instagram. Nah, selain itu, Meta juga mengintegrasikan data dan akun pengguna di seluruh platform, sehingga pengguna itu bisa berinteraksi secara konsisten ya, tanpa harus pindah-pindah ekosistem. Oke. Nah, untuk seluruh layanan ini tuh berjalan menggunakan infrastruktur yang sama milik Meta ya, termasuk servernya, pusat datanya, dan sistem keamanannya itu juga mendukung skalabilitas dan keandalan sistem secara global. Nah, walaupun ada beberapa contohnya sukses untuk mengintegrasikan, ada juga kasus kegagalan untuk integrasi. Ya, contohnya adalah Microsoft dan Nokia untuk di tahun 2013 ya. Sejauh ini menurut riset ya, Microsoft itu membeli Nokia dengan tujuan untuk memperkuat dominasi mereka di pasar ponsel pintar atau smartphone ya. Tapi Nokia ini lebih fokus pada perangkat keras, sementara Microsoft mengandalkan perangkat lunak. Nah, jadinya mereka nggak selaras ya. Jadinya gagal untuk integrasinya. Kegagalan dalam inovasi dan persaingan pasar. Microsoft gagal mengembangkan sistem operasi yang dapat bersaing dengan iOS dan Android. Jadi dia nggak masuk ke pasaran ya, pokoknya dia tertinggal. Terus yang terakhir, kepemimpinan di kedua perusahaan sulit diselaraskan yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, jadi untuk pemimpinnya di dua perusahaan ini juga agak struggle ya untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, ini masuk dalam kasus kegagalan integrasi ya. Nah, kita lanjut ke tren masa depan integrasi bisnis dan TI. Nah, untuk masa depan integrasi bisnis dan TI akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi canggih yang terus berkembang, termasuk AI, cloud, IoT, dan blockchain. Nah, ini untuk saat ini ya, sejauh ini saya riset ya. Nah, inilah komponen-komponen yang menjadi tren di masa depan nantinya. Dan bukan masa depan aja sih, masa sekarang juga udah termasuk ya. Jadi keberhasilan integrasi bisnis itu tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk menggabungkan sistem, melainkan juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang sangat cepat. Nah, kalau untuk cloud computing, misalnya contohnya untuk infrastruktur berbasis cloud untuk menyimpan dan mengakses data secara fleksibel. Nah, ini yang akan tren. Terus ada IoT yang mana mengkoneksikan antar perangkat fisik ya melalui internet untuk saling bertukar data. Ada blockchain ya, teknologi pencatatan data yang aman. Terus ada RPA, otomatisasi tugas-tugas berulang ya dengan menggunakan bantuan robot perangkat lunak. Nah, itu untuk contoh dari si RPA. Terus ada integrasi API dan platform terbuka ya untuk konektivitas antar sistem atau aplikasi ya melalui UI pemrograman terbuka. Terus ada AI dan machine learning, ini merupakan kecerdasan buatan ya untuk analisis data, misalnya untuk memprediksi atau decision untuk mengambil keputusan secara otomatis. Ada AR dan VR juga, teknologi yang mana ini menggabungkan dunia nyata dan virtual ya untuk pengalaman interaktif pengguna. Terus yang terakhir ada 5G, yang mana ini jaringan yang berkecepatan sangat tinggi ya untuk mendukung konektivitas dan layanan digital canggih. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait studi kasus dan juga kisi-kisi terkait UTS ya, yang mana akan dibahas atau diperbincangkan di luar recording ini ya. Untuk itu recordingnya akan saya close dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk mendengar. Semoga menambah wawasan. Jika ada tambahan atau pertanyaan bisa lemparkan di kolom komentar ya untuk dijawab atau mungkin diperbaiki. Ya teman-teman, misalnya ada update terbaru boleh banget sharing di komentar. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.